Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Zaini Ramadhani, NIM 23042325, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 9 mengenai kelembagaan negara. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kelembagaan negara. Kelembagaan negara merujuk pada struktur dan organisasi yang ada dalam suatu negara, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. Kelembagaan negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya, sehingga kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan memaparkan lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Presiden, Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dengan wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di ibu kota negara lain dan negara Indonesia. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang membuat undang-undang. Yang ketiga, MK atau Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif yang bertugas memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, MA atau Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata. Yang kelima, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, lembaga sandi negara bertugas mengamankan informasi negara dengan melakukan penyandian ulang informasi negara. Yang ketujuh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertugas menyediakan layanan perpustakaan nasional. Yang terakhir, TNI atau Polri, lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selanjutnya, lembaga tinggi. Lembaga tinggi negara adalah lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Lembaga tinggi negara di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, Lembaga Sandi Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan TNI atau Polri. Keberadaan lembaga tinggi negara sangat penting dalam menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara. Setiap lembaga negara memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Meskipun sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara di Indonesia, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lagi lembaga yang tertinggi di negara, sehingga semua lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga negara yang sederajat. Selanjutnya, hubungan antar lembaga negara. Seksi hubungan antar lembaga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis hubungan antar lembaga. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan antar lembaga negara. Yang pertama, setiap lembaga negara memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing, lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, hubungan antar lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, lembaga negara harus menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga agar tidak terjadi dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.